Walau sejujur-jujurnya ini mohon maaf kepada para master kopi. Walau sejujurnya saya bukan pencinta kopi, tapi kenapa saya membeli kopi? Kopi ini unik. Buat saya pribadi kopi ini unik. Oh, bukan misteri ya? Bukan. Oh, ngevlog, sorry. Hari ini kita ngevlog ya. Ya. Hai guys, jumpa lagi dengan Nyai Epi di sini bersama Ucok. Kali ini kau tadi ngapain? Nggak kirain tadi. Mau syuting misteri? Iya, apa? Kayak ada aura-aura gitu. Ada aura-aura gitu. Rupanya Kan masih siang. siang ya. Kita hari ini ngevlog guys ya. Hari ini kita mau ke satu tempat santai untuk kaula muda. Di situ ada spot fotonya keren-keren, bisa jadi instagramable. Terus ada di mana? Terus saksikan di Nyai Vlog. Cok, ini kayak tempatnya nih, Cok. Bonaga dan Bona Cafe and Tea Drink. Ya. Keren kan tempatnya, Cok? Mantap nih. Ini tempatnya, guys. Bisa untuk foto-foto juga ya? Bisa. Nih, Mas, nanti foto saya di sini ya. Bonaga dan Bona. Ya, nanti kita cari tahu kenapa Bonaga dan Bona itu. Ya, Oke. Boleh masuk nih, Nyai? boleh? Kita buka aja ya, coba. Panggil ownernya. Udah maksudnya, oke. Foto loh, Mas. Kok di video? Hai guys, sekarang Nyai udah bersama dengan ownernya Bonaga dan Bona, dengan Bang siapa Bang? Dengan Ara Sinaga. Oke, namanya panjang guys. Makasih, Segara makasih. Arif Laksamana Sinaga. Iya, Kok kemarin- hafal? Baru Apanya dikasih itu? kopean tadi. Oh. Nah, jadi Nah, ini singkat. namanya kepanjang kemarin. Hmm. Karena kemarin dilahirkan ibu aku di kereta api. Sesuai gerbong, Bang ya? Jadi banyak. Jadi singkat aja kita manggilnya Bang Ara ya Bang ya? Ya. Ara Sinaga. Siapa yang nggak kenal? Kok kenal? Baru ini. Oke, Bang. Ya. Sebelum kita masuk ke pengenalan usaha yang baru ini, Siap. kenapa Bonaga dan Bona? Bonaga dan Bona. Bonaga dan Bona. Oke. Jadi saya jelaskan dulu buat teman-teman, termasuk ini vlognya Nyai Evi ini luar biasa. Jangan lupa subscribe channel, ya. Diklik dan nyalakan loncengnya. Oke, jadi saya jelasin dulu. Bonaga ini dan Bona saya ambil dari nama anak saya. Jadi Bonaga ini saya beri nama anak saya yang pertama karena saya terinspirasi dari film Naga Bonar Jadi Dua. Jadi di film Naga Bonar Jadi Dua itu Bang Naga Bonar punya anak namanya Bonaga yang diperankan oleh Tora Sudiro. Jadi nonton film itu banyak pesan moral yang saya dapat. Betul. Salah satu yang paling menginspirasi saya adalah semangat sebagai anak yang menghargai orang tua, kampung halaman, dan apalagi Bang Naga Bonar itu sangat mencintai ibunya. Naga Bonar itu paling takut sama ibunya kalau disuruh Dia nurut. pasti nurut. Sama kayak aku, kayak. Iya. Jadi Bang terinspirasi dari cerita Naga Bonar Jadi Dua itu Abang ambil sisi positifnya. Ya, Anak yang pertama berbakti kepada orang tua, terkhususnya ibu ya. khususnya ibu. Nah, kalau Bona, Bona ini saya ambil pada tahun 2014 waktu istriku itu lagi hamil gede dan kebetulan aku lagi ada trip kerjaan di Italia. Dan pada hari itu juga aku lagi berdiri di depan Menara Pisa. Jadi dulu waktu kecil, waktu sekolah di RPWL itu kan
siapa yang menciptakan ini, ingatnya dulu bahwa Menara Pisa itu diciptakan oleh Bonanno Pisano. Betul. Jadi kebetulan istri lagi hamil kedua dan hamil gede, dan Bona ini saya ambil dari bahasa Batak. Dalam bahasa Bataknya kurang lebih itu seperti akar ataupun pangkal, dan di semboyang kampung halaman saya itu, kabupaten itu ada namanya Habonaram Dogon, artinya kebenaran yang hakiki. Ada lagunya Jadi, juga kayak gitu ya. ya. Jadi saya ambil sisi belakangnya itu namanya Bona. Jadi sampai sekarang namanya itu Bonaga dan Bona. Jadi ini didedikasikan untuk buah hati sebenarnya ya Bang ya? Ya, jadi ini sebenarnya bukan dedikasi buat buah hati, ini adalah dedikasi buat almarhum bapak saya Oh. yang selalu menginspirasi. Karena beliau tidak sempat melihat cucunya yang dua ini, akhirnya saya berikan nama ini buat dedikasi saya kepada orang tua. Al-Fatihah untuk almarhum. Amin. Termasuk juga ini mungkin saya tambahin sedikit. Ini saya pakai simbol aksara Batak Simalungun. Ini sebenarnya kalau dalam normalnya adalah bulan Juli tahun 2020 kemarin. Ini ya? Ya. Tapi sebenarnya ini di Bali. Cuma karena saya tidak terlalu mau mengingatnya, akhirnya saya pindahkan 20-nya ke sini. 20 harusnya di sini, 07 harusnya di sini. Ini berarti kan 2007. 2007 itu adalah waktu almarhum meninggal dunia. Oh. Makanya saya Tetap apresiasinya untuk almarhum Iya, betul. Bapak. Betul. Oke. Tapi di sini kental dengan nuansa Batak. Ya, Tembangnya? jadi ini saya ambil salah satu keluarga Simalungun. Ini namanya Ganjung Mardompak. Ini berbentuk kepiting. Jadi ini kurang lebih artinya kerja keras, giat untuk kemaslahatan. Oke, kalau mungkin di tanah Melayu ini seperti itik pulang petang gitu ya? Ya, betul. Jadi kalau di Batak Simalungun itu namanya apa tadi Bang? Ini Ganjung Mardompak. Ganjo Mardompak namanya. Tapi ya? sebenarnya coraknya banyak. Keluarga itu banyak sekali. Tapi saya memilih ini karena saya melihat kayak capit kepiting. Jadi bentuknya kayak kerja keras untuk Kayak aku. kemaslahatan. Aku Cancer kepiting. Nyai bukan kepiting. Gonggong. Jadi memang keren. Konsepnya apa? Tidak seperti tempat nongkrong pada umumnya. Ya, Bang? Jadi ini sebenarnya teras rumah aja yang disulap karena saya melihat sesuatu ini mungkin lah ya, mungkin karena sering jalan ngelihat satu tempat, oh ini menarik, oh ini menarik. Jadi akhirnya suatu waktu pada malam hari saya memutuskan bagaimana saya harus memulai untuk berbisnis kopi ini sambil nulis, sambil berpikir sebelum tidur. Cocoknya ini nanti gambarnya seperti ini. Ini konsep sih sebenarnya. Konsep. Jadi ini konsep sendiri ya? Konsep sendiri. Tanpa mungkin terinspirasi dari satu tempat. Kalau ngelihat bentuk ini mungkin di daerah lain ada. Tapi kalau yang untuk Konsepnya sendiri berarti? konsep sendiri. Tapi kalau untuk ukuran jendela ini, sisir-sisirnya ini saya memilih sendiri, angkanya 9. Semua ada arti ya Bang ya? 2, 3, 4, ya 9. 9 ini adalah tanggal lahir saya, tanggal 9. Ini bulan 9, bulan lahir saya. Kalau 3 di atas, bahwa saya anak ketiga, istri saya anak ketiga. Semuanya punya arti ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau jendelanya ini, kenapa saya memilih jendela terbuka di sebelah kanan? Itu siang hari? Iya. Jadi, Ini malam hari? filosofinya kurang lebih menurut saya pribadi adalah melihat manusia bukan hanya dari sisi putihnya saja. Kadang kita juga perlu melihat sisi gelapnya aja, walaupun kadang-kadang suka main panas. Bang. Ya, jadi, kalau kayak abang ini kan bukan... Sisinya gelap kali nih? Ini yang sih dibilang Malika tadi tuh, kedelai hitam. Aduh, oke. Guys, semuanya mungkin kita tadi udah ke bawah suasana untuk berbicara tentang filosofinya Bonaga dan Bona. Jadi sampai terlupa bahwa sebenarnya profesi Bang Ara ini bukan pengusaha kopi, dan ini hobi baru beliau yang terrealisasi karena adanya pandemi ini. Betul. Betul Bang? Betul Oke. sekali. Sekarang Nyai mau ngorek-ngorek sedikit lah celoteh-celotehnya tuh gini. Siap. Bang, biar kawan-kawan di luar sana tahu bahwa profesi abang yang sebenarnya adalah seorang tour guide Betul. untuk di daerah Batam sendiri. Siap.
Abang udah sangat famous dengan biasa menghandle udah sampai ke berbagai negara. Amin. Sekalipun. Terus tiba-tiba jebret Ada apa? ada kopi, bukan ada pandeminya, ada kopi loh. Yang biasanya keluar negeri jalan enak-enak gitu kan bang, kenapa milih usahanya itu kopi? Pertama begini, kalau saya melihat bahwa selama pandemi ini semua kita juga tidak perlu menyerah dan kita tidak perlu lagi harus meninggikan ego. Apapun yang terjadi saat ini kita harus tetap terima, menerima keadaan, tapi selalu berusaha, jangan pasrah. Kenapa saya membeli kopi? Karena beberapa bulan terakhir sebelum saya memutuskan ini, saya dulu suka iseng nulis. Iya, kadang nulis apa aja saya tulis, termasuk tentang teman saya di Medan yang saya bilang kemarin saya pernah cerita, yang foto itu, ya yang lucu-lucu, tapi sesekali saya selalu menulis yang romantis, tapi hanya sekedar diposting. Jadi akhirnya saya berpikir gimana caranya saya menjual kata-kata ini dengan satu produk makanan. Walau sejujur-jujurnya ini mohon maaf kepada para master kopi, walau sejujurnya saya bukan pencinta kopi, tapi kenapa saya membeli kopi? Kopi ini unik. Buat saya pribadi kopi ini unik, pahit, tapi banyak dicintai. yang suka, ya kan? banyak yang suka. Walau orang bilang pahit, kadang-kadang lebih pahitnya melebihi sindiran mertua. Ya kan? Tapi buat saya tidak perlu malu buat teman-teman, ya. Apapun ceritanya, kondisi seperti ini kita harus tetap bangkit, harus survive. Kalau dulu mungkin kita terlena, wah besok gampang cari duit, wah besok masih ada trip kemana-kemana. Tapi sekarang memang kondisinya tidak memungkinkan untuk kita berkarya seperti profesi sebelumnya. Akhirnya saya membeli kopi, dan saya berbisnis kopi ini bukan mencari margin yang gede, ya. Saya hanya menjual dengan sistem solidaritas bersama teman-teman. Saya beli kopinya itu dari teman saya bernama Lian Saragi. Kebetulan beliau adalah guide di Medan. Dia guide berbahasa Jerman dan Belanda. Wow. Dan Berarti ini memang awal mula kopi ini juga saling membantu teman ya bang? Yes. Dengan sesama teman guide ya? Betul. Jadi saya beli kopi dari beliau karena beliau kebetulan pengelola kopi petani. Saya beli langsung dari dari petani dari Medan, terus dikirim. Kurang lebih pada pertama kali saya beli itu sebanyak sekitar 7 kilo, ada 6 item yang saya pesan kemarin. Nah, sampai di Batam, saya kelola kopi ini dengan caranya saya sendiri. Saya buat seperti avocado, coffee, gayo ice milk coffee. Itu kan sebelumnya abang nggak ada pengalaman sama sekali untuk mencampur atau berkolaborasi antara avocado dengan kopi gitu kan? Betul. Terus secara ukuran itu abang otodidak atau memang ada kopean gitu dari ahli atau master kopi? Secara jujur ini otodidak. Otodidaknya berarti abang sebelum produk ini dikenalkan, mungkin dicoba-coba dulu sampai rasanya klop gitu. Ya betul. Jadi sebenarnya buat saya menjual kopi ini, bagaimana caranya enak, saya harus menjadi sebagai seorang pembeli. Saya buat kopi ini untuk saya rasakan dengan harga yang saya bayar. Jadi saya mau kopi ini enak, gimana caranya kopi ini enak, jadi saya harus cari perbandingan. Dan akhirnya menurut saya ini cocok, dan beberapa juga testimoni daripada pembeli juga. Ada beberapa kali, mungkin ada yang terakhir ini udah ada 6 kali repeat order terus. Itu karena saking sesuai di lidahnya mungkin ya Pak? Ya, menurutnya katanya ini kurang lebih sama dengan yang udah ada brand? Ya, ada brand di semua. Jadi kurang lebih seperti itu. Berarti dengan menjamurnya brand-brand kopi di luar itu, atau di mall-mall, atau di tempat-tempat ngopi yang enak, abang tidak ibaratnya tidak takut untuk bersaing, karena brand abang ini benar-benar bisa masuk pasarannya gitu ya. Buat saya pribadi sih ini tidak perlu berkompetisi. Bisnis silakan bisnis, dan saya juga kepada teman-teman seprofesi juga, ada yang mereka jualan dimsum, ada yang jual mungkin ramen dan segala.
saya selalu bilang sama mereka bahwa sini produk kalian, kita akan posting sama-sama. Betul. Jadi di sini tidak ada kompetisi karena buat saya bisnis ini sekarang adalah bagaimana saya tetap membangun silaturahmi. Seperti yang saya bilang tadi, saya beli kopinya dari teman saya di Medan. Dia adalah guide bahasa Jerman dan Belanda. Kebetulan karena ada pandemi, dia fokus kelola kopi. Kopinya saya beli, sampai di sini saya olah. Dan kalaupun seandainya saat ini saya masih menggunakan jaringan pribadi saya seperti WA, Instagram. Nah nanti jasa kurirnya ini saya menggunakan teman-teman juga. Jadi kalau seandainya ada yang pesan sama saya, terus saya telepon sama teman saya, "Loh, ini ada yang mau minta anterin, mau nggak anterin?" Nah saya memberikan kesempatan sama mereka, teman-teman yang lagi tidak bekerja ataupun mungkin lagi punya waktu luang, daripada di rumah, lebih bagus kita mengais rezeki sama-sama ya sebagai kurir. Iya, kurir. Jasa kurirnya murni sama teman. Saya tidak ambil sepeser pun, saya hanya mengambil uang dari kopi. Berarti yang di saya sini jual. seperti simbiosis mutualisme ya Bang ya, saling menguntungkan. Betul. Mungkin Abang terbantu sama teman-teman kurir juga terbantu pemasukannya dari Betul. produk Abang gitu ya. Betul. Oke, ada yang menarik dari Bonaga dan Bona ini, kawan-kawan di luar sana. Setiap membeli kopi Bonaga dan Bona ini, Cok, kok dari tadi minum terus nggak ada ngomong? Haus ya. Haus lapar. Ada pisang goreng. Oke, ini selagi apa kalau kita beli produk Bonaga dan Bona, ini ada yang menarik, Cok. Apa Ya. itu? Jadi di sini nanti banyak kita dapat kata-kata Ya, cinta. Kata-kata Nah, mutiara. kata-kata tapi Ada yang romantis, ada yang romantis, gila. ada yang Sindiran mertua. ada yang inilah pokoknya pahit lah kayak rasa kopi. Jadi ini menarik ya Bang ya. Siap. Konsep Abang nih sangat mateng kalau Epi lihat. Setiap membeli rajin pula nulis-nulis ya kan. Ditulis-tulis, tulis tangan ini. Ada Kok bakat, kok ada baca bakat dulu. nulis juga kayaknya. Tadi kan Bukan udah dibilang bakat di awal suka Karena nulis. senang menulis, Kan sulung belum tentu bisa jadi bakat kan. Gitu pula. termasuk bahkan curi ya. Kalau itu memang apa? Bawaan lahir. Bawah Jadi di sini lucu-lucu kata-katanya. Entah ini terinspirasi dari mana ini? Lupa kawan, ingat mantan. Rupanya mantannya diambil kawan, ya kan? Aduh. Ini pengalaman pribadi kayaknya. Bukan? Pengalaman pribadi dan teman yang selalu dibagikan. Ya, Oh. Jadi banyak yang curhat juga. banyak yang curhat. Kamu kalau mau curhat sini bisa curhat. Biar diketikkan sekalian. Biar diketikkan sekalian. Boleh. Biar dituliskan sekalian. Gak apa-apa aku nulis bang. Paling dua pulpen aja kok habisnya itu. Ya jadi di sini banyak kata-katanya ya, guys, lucu-lucu. Itu setiap kita beli kopi, Ya. dapat nih kata-katanya. Kadang pas kebaca itu ada yang menginspirasi tapi nyeleneh. Jatuhnya nyeleneh bang, banyak lucunya bang daripada inspirasinya. Ya. Ya, semuanya. Jadi kalau yang kawan-kawan di luar sana yang bucin-bucin yang belum ada pacarnya, Nah. kayak kau tuh Bentar dulu. beli Bucin itu apa kepanjangan? budak cinta. Oh, Jadi gini, pengen dia dapat kata-kata yang romantis gitu kan, cus order aja Ya. kopi Bonaga dan Bona, jamin dapat kata-kata. dapat kata-kata romantis. Itu langsung buat story ya. Iya, Langsung buat langsung dibuat story. Dan yang pasti tulisan ini tidak pernah double. Heeh. Saya tidak pernah nyontek. Saya nulis sendiri. Kenapa saya tulis pakai tangan supaya kelihatan mikirnya. Oh, iya, Kalau iya. diketik itu kan Tinggal di kopas. kesannya copy paste. Jadi ini saya tulis refleks, spontanitas. Kadang mungkin pas pada saat lagi duduk santai sambil ngerokok, sambil ngopi, sambil ngapain atau sambil jalan, lagi nyetir, dapat inspirasi saya tulis. Inspirasi terbanyak tuh dapatnya dari mana bang? Pada saat abang mungkin sebelum-sebelumnya bak tamu atau maaf nih bang, kalau Epi dapat inspirasi seringnya dari pas lagi di toilet. Itu inspirasi di situ banyak dapat. Yang Kalau abang pasti gimana? Atau lagi ngobrol sama anak-anak, sama orang rumah, sama istri kan baru dapat inspirasi. dengan teman-teman pasti lah ya. Tapi yang lebih sering sekali pada saat menjelang tidur. Jadi sebelum tidur abang mikir dulu. Biasanya sih selalu terpikir. Kalau kau Apa? mau tidur? Makan dulu. Perut kosong nggak bisa tidur. Nggak nyenyak tidur.
Ya biasanya aku tulis itu pada saat malam hari menjelang tidur, selalu memikirkan pekerjaan besok, tapi selalu terlintas kalimat-kalimat yang membuat seperti itu. Terus tiba-tiba mungkin ngelihat kayak, ya itu tadi yang aku bilang, apa namanya, bungkus tisu dari jauh kan. Ya kondisi sekarang ini begitu. Bener-bener. Mirip kayak duit 50.000 Bang ya. Udah lari kita ya kan. Terus sambil nengok kanan kiri, ada orang nggak enak. Sekali udah dekat, mau kecewa kali. Tisu galon rupanya. Ya termasuk juga dilema-dilema para ibu-ibu yang saat ini mengenai masalah dari ya, sekolah online yang memikirkan kuota tinggal 4 giga, anaknya mau ujian, anaknya mau daring, dianya juga mau nonton film drama Korea kan, jadi juga galau kan gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kenapa saya selalu memberikan ini tulisan-tulisan ini paling tidak bisa menghibur buat teman-teman, mungkin buat cewek-cewek yang lagi galau, mungkin pacarnya kelahi lah apa segala macam. Tinggal request aja kalau lagi mau pesan kopi, requestnya apa? Romantis? Atau nyeleneh? Nyeleneh? Atau mau nyindir? Bang, atau gini, Bang, pesan kopi tapi kata-katanya pengen nyindir kawan gitu kan? Bisa. Ya, kayak aku juga mau minta satu kata-kata tuh, Bang. Beli. Untuk Minta. kawan saya, kawan aku, kameramen yang lagi jomblo gitu, Bang. Oh. Masa jomblonya betah gitu loh. Emang kok ada pacar? Mau kemana, Mas? Mas. Kabur dia. Ngomongin orang jomblo emang kok? Nggak apa-apa, Bu. Sama sih. Buat mas kameramen nanti gampang. Gampang ya? Kasih Sebelum pulang yang nanti saya kasih kalimat yang romantis bagus. ya? Yang romantis. Jomblo ya? Iya, dia. Berapa lama udah? Wah, Jangan ditanya. Dari tamat SMA kayaknya. Oke. bukan, kasihan yang lain-lain gitu. Pengantri loh. Itulah. Balik lagi ke motivasi. Siap. Untuk memotivasi teman-teman di masa pandemi yang seperti profesi abang sebelumnya itu adalah sektor pertama yang terdampak. Iya. Pariwisata itu sektor Pariwisata. pertama yang terdampak pandemi COVID-19. Jadi langsung bukan mati suri lagi tapi sudah mati ya Bang ya. Kita belum Ya, tahu nih. karena Kiamat, tak? tidak bisa Bukan diprediksi. maksudnya nggak bisa diprediksi sampai kapan bisa balik lagi dunia pariwisata. Oke Bang. Ya. Dengan abang ngambil teras rumah yang tidak perlu menyewa tempat gitu Ya. kan, mungkin abang bisa memotivasi memang Tutorial. mungkin abang bisa memotivasi kawan-kawan di luar sana yang sekarang lagi mungkin satu Galau. lagi pasrah, Ya. yang kedua nggak tahu karena intinya gini Bang, aku nggak punya keahlian kayak si Ara. Nah bahkan ini memang bukan keahlian abang gitu kan, Sama sekali. berani berjuang, berani terjun dan berani ngambil resiko. Ngambil resiko. Oke, jadi tolong motivasi kawan-kawan di luar sana bahwa keluarkan kreativitas kita dengan cara yang abang lakukan sekarang gitu. Ya, kalau buat saya memberikan saran kepada teman-teman, terutama teman-teman seprofesi, jangan putus asa. Kita sebenarnya semuanya sama dan selalu bersyukur bahwa sampai hari ini Masih bisa kita hidup. masih bisa hidup. Jadi kalaupun seandainya merasa bahwa wah saya nggak bisa masak, jadi kurir bisa. Oh saya nggak punya modal bener-bener. Beli baju second, jual second juga bisa. Atau baju yang sudah nggak bisa kepake, maksudnya nggak muat gitu kan Bang? Sekarang kan lagi musim pre-love gitu kan, Iya. dijual lebih bermanfaat ya Bang ya. Bisa. Jadi intinya begini, apapun pekerjaan yang kita lakukan, bagaimana kita harus mencintai pekerjaan ini dulu. Sama halnya seperti pekerjaan saya sebelumnya. Buat saya, mencintai pekerjaan itu jauh lebih penting daripada saya harus berpura-pura Bahagia. jatuh cinta sama benar. pekerjaan. Jadi bismillah aja, mungkin bagi yang muslim berdoa sesuai dengan keyakinan kita bahwa apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita kerjakan, semuanya pasti ada jalannya. Bagi yang masih punya orang tua, minta restu sama orang tua. Benar. Jadi Insya Allah pasti jadi jalan. Jadi guys, jangan stop dan merenungi dan menyalahkan musibah dunia ini karena Wah, nggak bukan bisa. bukan kita saja yang merasakan Nggak bisa. musibah ini. Jadi kita harus tetap berusaha terus berdoa ya Bang. Pasti, Insya Allah ada jalannya. betul. Jadi buat apa kita menangisi? Karena kita nggak tahu juga, bukan kita sendiri di sini yang susah, ya Bang ya. Betul sekali. Jadi kayak Bang Ara ini luar biasa guys.
dia memanfaatkan teras rumahnya ini dengan bisa dijadikan Instagramable loh ini. Nggak perlu modal banyak sebenarnya. Nggak perlu modal banyak, dan mungkin bagi yang belum bisa buka usaha gitu ya Bang ya, mungkin join jadi resellernya gitu ya Bang ya, Boleh. tanpa modal kan. Boleh. Misalnya dari Abang harganya berapa untuk reseller, nanti kan udah jelas dia ada profit. Betul. Gitu kan Bang. Nah, jadi harus ada komunikasi sesama teman, jangan malu ya Bang. Turunkan gengsi. Nah, turunkan gengsi, turunkan ego. Ini saya kasih sampel satu aja. Salah satu raksasa restoran waralaba di Indonesia. Kita dulu mau makan ngantri. Tahu Mau dia pesan mana? aja ngantri. Sekarang bangkrut. Bukan. Sekarang enggak. Sekarang di jalanan. Sekarang dia jual di jalan. Oh, ya itu. Ya. Satu lagi kan ada yang bangkrut. Tapi bagus, itu menginspirasi Bang. Betul, sangat menginspirasi. Restoran sebesar itu dengan cabang yang kita nggak bisa kehitung lagi di seluruh dunia. Mau makan nih ngantri. Bukan di Mau Indonesia pesan ya, aja ngantri dulu nih. Dunia udah. dunia. Tapi dengan pandemi ini mereka tahan di pinggir-pinggir jalan dengan menjajakan luar biasa. Itu membuat mindset karyawannya, hilangkan ego, hilangkan malu. Kalian jajakan di jalanan, dan apa Bang hasilnya? Luar biasa kan? Jadi nggak usah malu-malu buat teman-teman. Apapun itu, kalau mungkin dulu kalian artis, ya mungkin strata sosialnya kan artis lah ya. Ada istilahnya kan BPJS dong. Biaya pas-pasan, jiwa sosialita. Kan ada yang seperti itu. Baru Jadi- tahu aku ini. Kepanjangan ya. Jadi sebenarnya kita turunkan gengsi. Apa yang ada kita manfaatkan. Kalau mungkin seandainya bisa jualan minimal es apa sih? Kalau dibilang es cendol kah, es cincau kah, segala macam, sepanjang ada usaha, sepanjang ada kemauan, Insya Allah ada jalan. insya Allah Allah akan memberikan jalan yang baik buat kita. Jangan pernah malu, karena apa? Yang kita pikirkan adalah keluarga, masa depan, apalagi cicilan Bang. Nggak ada ampun. Cicilan angsuran Bang. Jadi kalau kita mau lihat detak jantung kita nggak beres itu tanggal 19-20. Betul teman. Ya kan? Iya. Itulah mulai sakit jantung teman. Jadi buat Nggak teman-teman stabil, dak-dik-dik, nggak nggak stabil. usah malu. Sama, saya juga sama dengan teman-teman semuanya. Mungkin gini Bang, di luar sana melihat kan, wah enak sekarang Ara udah ada usahanya, dia enak lah, ada modal, bisa cepet mau usaha apa aja gitu. Iya. Itu kan Persepsi. penglihatan ya, Iya. persepsi orang di luar sana yang melihat kita dari luarnya saja. Iya. Dia nggak tahu kita merintisnya dari bawah ini bagaimana. Jungkir balik. Nah, jungkir baliknya bagaimana. Teruslah mencari apa tuh namanya Bang, motivasi. Misalnya gini, nggak kenal nih sama Ara gitu kan, tapi pengen nih lihat usahanya. Duduk ya Bang ya, Bang gimana Bang usahanya? Boleh ngobrol, Ya. kita sharing-sharing boleh. Bukan 1-2 orang aja. Saya juga sering curhat sama teman-teman saya sering diskusi, dan teman-teman juga sering ngajak saya diskusi. Kita berpikirnya bagaimana kita harus ubah psikologinya kita untuk tidak lagi merasa santai. Betul. Tahun ini adalah tahun terberat buat saya. Tahun ini adalah yang sangat mengundang apa namanya ya, kalau orang bilang birahi, bagaimana caranya kita harus benar-benar dipacu berpikir besok mau beli apa, Betul. besok mau masak apa, besok mau bayar anak sekolah anak. Belum lagi kita harus pikirkan cicilan-cicilan yang lain. Kalau masalah dia bilang saya punya modal, sejujurnya tidak. Saya modal adalah keyakinan saya. Saya telepon ibu saya cuma minta restu, saya mau buka usaha, saya memulai usaha ini, tolong restui saya, tolong doakan saya. Saya ngomong sama istri saya, awalnya istri saya juga nggak percaya. Karena nggak ada pengalaman itu tadi. Tidak punya pengalaman sama sekali. Kalau Tapi- ditanya sama istri saya juga bingung. Tapi itu Bang, karena keyakinan itu harus nomor satu. Betul. Keyakinan disertai dengan doa dan usaha. Betul. Itu yang tidak bisa dihilangkan ya Bang ya. Jadi kalau kita udah punya usaha tapi kita nggak yakin, nggak jalan juga Bang. Kalau kita punya keyakinan, Ya. kita tidak punya modal, tapi kita bisa berdoa, insya Allah jalan. Betul. Jadi di sini keyakinan. Tapi kalau berdoa terus Oh. pun Bang, susah juga Bang. Ada tisu tuh. Berdoa Bang di Banyak rumah angela. tapi nggak gerak-gerak juga susah. Iya susah. Itulah yakin, Dia harus usaha dan seimbang. doa. 50-50 lah. Dan pesan saya kepada teman-teman, saat ini nggak perlu lagi pura-pura bahagia, capek. Asli capek.
Jadi apapun yang ada saat ini kita terima dengan lapang dada, kita berjuang sebaik mungkin, nggak usah lagi pura-pura bahagia. Berdoa mungkin segera berlalu pandemi ini ya Bang ya. Itu pasti.